warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 SD Aiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersama Aiman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Baik, masih semangat ya belajar dari rumah? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pembelajaran daring pendidikan agama Islam kelas 6 ini, kita akan membahas bab tentang ayo berinfak dan bersedekah. Untuk itu, silahkan kalian simak dengan baik video berikut ini. Sedekah dan infak merupakan sebuah amalan ibadah yang bersifat pemberian dalam kebaikan. Selain sedekah dan infak, ada lagi amalan-amalan ibadah yang bersifat pemberian dalam kebaikan, yaitu diantaranya yang pertama ada wakaf, yaitu pemberian harta yang kekal zatnya untuk kepentingan ibadah atau kemasyarakatan. Yang kedua adalah ada fidyah, yaitu pemberian yang wajib diberikan kepada seseorang karena tidak dapat melaksanakan kewajiban tertentu. Dan yang ketiga ada hibah atau hadiah, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan sebuah penghargaan serta untuk memupuk sebuah keakraban. Dan yang keempat ada zakat, di mana zakat ini sudah pernah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun dalam materi ini yang akan kita bahas itu hanya dua saja, yaitu infak dan sedekah. Pengertian daripada infak secara bahasa adalah keluar, menafkahkan atau membelanjakan. Sedangkan secara istilah, infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan suatu harta benda yang sesuai dengan kemampuannya. Adapun pengertian daripada sedekah itu secara bahasa adalah sesuatu yang benar atau jujur. Sedangkan pengertian sedekah secara istilah adalah pemberian seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, agar kita dapat mengetahui mana itu infak, mana itu sedekah, maka kita perlu memahami antara persamaan dan perbedaannya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut persamaan daripada infak dan sedekah. Yang pertama, antara infak dan sedekah itu sama-sama memiliki hukum sunnah. Yang kedua, antara infak dan sedekah itu tidak ada yang terikat dengan waktu, jumlah maupun penerimanya. Yang ketiga adalah infak dan sedekah itu tidak ada nisabnya. Sedangkan yang keempat adalah antara infak dan sedekah itu boleh dilakukan oleh baik orang yang dalam keadaan mampu ataupun dalam keadaan kurang mampu, ataupun baik orang yang dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian perbedaan antara infak dan sedekah itu, kalau infak itu hanya berupa harta atau barang saja. Sedangkan kalau sedekah yang dikeluarkan atau yang diberikan itu masih lebih umum, bisa harta benda, jasa maupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita itu mau untuk berinfak atau bersedekah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah keutamaan khusus kepada kita. Di antaranya yang pertama, kita akan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat sekali kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang nomor dua, yaitu sedekah dapat menutup keburukan. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban nasu.
Kata Rasulullah, sedekah itu dapat menutup 70 pintu keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang ketiga dari keutamaan infak dan bersedekah yaitu sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dawu marodikum bis sedekati." Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian keutamaan yang keempat dari sedekah dan berinfak adalah sebagai penjaga harta dari kerusakan. Wahsanu amwalakum bizzakati wa fi riwayati bisedekati. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, bentenglah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Dalam sebuah riwayat yang lainnya disebutkan dengan bersedekah. Hadis riwayat Ad-Dalami. Kemudian keutamaan yang kelima yaitu sedekah ataupun infak dapat memadamkan murkanya Allah dan menolak mati su'ul khotimah. Rasulullah SAW bersabda, as-sedaqatu tudfi'u ghadabar rabi wa tadfa'u maitahussu. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah dan menolak mati su'ul khotimah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian keutamaan yang keenam yaitu sedekah mampu untuk melunakkan hati seseorang yang keras. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man wajada fi qalbihi fasawati falyansiru sedaqat. Barang siapa hatinya keras, maka hendaklah dengan mengeluarkan sebuah sedekah. Kemudian berikutnya yaitu keutamaan sedekah dan infak yang ketujuh yaitu dapat mencegah bala dan menambah umur kita. As-sadaqatu tarudul bala'i wa tazidu fil umur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghilangkan bala dan menambah sebuah umur. Kemudian keutamaan yang kedelapan, sedekah dapat menghapus kesalahan atau dosa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, was-sadaqatu tudfi'ul khati'atahu kama tudfi'ul ma'ul nar. Sedekah itu akan menghapus dosa sebagaimana air dapat mematikan api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang berikutnya yaitu yang nomor 9, sedekah dapat menjadi perisai dari siksa api neraka. Dan keutamaan sedekah yang ke-10 adalah sedekah dapat berpahala berlipat ganda. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya dan dia adalah sebaik-baik pemberian rezeki. Quran surat Sabah ayat 39. Ada lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulati mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya ada perumpamaan orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tersebut itu akan mengeluarkan 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita mendapatkan keutamaan dalam berinfak dan bersedekah, tentunya kita juga akan memperoleh hikmah-hikmah yang terdapat di dalam infak dan sedekah. Hikmah infak dan sedekah tersebut diantaranya yang pertama, dapat menumbuhkan rasa simpati seseorang terhadap orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, sebagai wujud syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan
kami tambah nikmat padamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat amat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Kemudian yang ketiga adalah dapat meningkatkan ketakwaan kita atau ketakwaan seseorang. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian hikmah yang keempat daripada infak dan sedekah adalah dapat mempersiapkan bekal untuk menuju di alam akhirat. Kemudian hikmah yang kelima dari infak dan bersedekah adalah kita memiliki pahala yang tidak akan terputus. Seperti halnya Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya apabila ada manusia meninggal dunia terputuslah segala amalnya kecuali ada 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah infak dan sedekah yang keenam adalah dapat mempererat cinta dan tali persaudaraan. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sadaqatu hadiyatu tahabbu. Sedekah adalah hadiah, saling beri hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang terakhir dari hikmah infak dan sedekah adalah hati kita akan menjadi tentram. Demikian pembelajaran daring pendidikan agama Islam kelas 6 tentang ayo kita berinfak dan bersedekah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.